Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kamu membayangkan menenangkan anak lapar hanya dengan harapan palsu? Itulah yang dilakukan seorang ibu di Madinah. Tanpa ia tahu malam itu, takdir sedang mempertemukannya dengan seorang khalifah. Dan pada malam itu, Madinah begitu sunyi. Angin gurun berhembus pelan. Namun dari kejauhan terdengar tangisan anak-anak memecah kesunyian Madinah. Dan tanpa mereka sadari, seorang pemimpin sedang mengawasi dari kejauhan. Dan yang lebih mengejutkan, dia menyalahkan seorang pemimpin. Ternyata pada saat itu pula, berdirilah tepat di hadapannya seorang pemimpin yang ibu tersebut menyalahkannya, yakni Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana kisah kelanjutannya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah subscribe, like, komentar, dan share video ini agar menjadi amal jariah karena ikut mensiarkan kisah-kisah Islam ke seluruh dunia. Dan saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadilah tahun abu yang menimpa. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan pun banyak yang mati. Tanah tempat berpijak pun hampir menghitam layaknya abu. Pada suatu malam yang sunyi, beliau bersama sahabatnya Aslam, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun yang sepi. Tiba-tiba beliau terkaget. Dari sebuah kemah yang sudah rombeng, terdengar suara gadis kecil menangis keras. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Khalifah Umar pun mengucap salam, "Assalamualaikum." Kemudian wanita janda itu menjawab, "Waalaikumsalam." Wanita itu sedikit mengabaikan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya, yaitu sambil mengaduk panci. "Boleh aku mendekat?" kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Silahkan, jika engkau membawa kebaikan." Kemudian Umar bin Khattab mendekati wanita yang sedang mengaduk panci tersebut. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" tanya beliau kepada wanita itu. "Anakku." "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sedang sakit?" "Tidak, mereka sedang lapar." Khalifah Umar dan Aslam pun tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. "Apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Kau lihatlah sendiri apa yang aku masak." Kemudian Sayyidina Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah terkejutnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Khalifah Umar berteriak, "Apakah engkau memasak batu?" Kemudian wanita itu berkata, "Aku memasak batu-batu ini hanyalah untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Wanita janda itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, "Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat menegur perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang, beliau bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah.
Tanpa istirahat lagi, Khalifah Umar bin Khattab segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua nan sengsara itu. "Wahai Aslam, angkatkan gandum ini ke punggungku," kata beliau, Sayyidina Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu," jawab Aslam. "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Dengan wajah yang merah padam, Aslam tertunduk. Tersuruk-suruk Khalifah Umar berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda paceklik. Sesampainya di tempat wanita janda tersebut, Khalifah Umar langsung menyuruh dan membantu wanita tersebut untuk memasak. Sambil memberikan serantan gandum, "Masukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya," kata Khalifah Umar. Khalifah Umar sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah masak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Kemudian wanita itu memanggil anak-anaknya untuk makan. Kemarilah anakku, ayo kita makan." Sambil melihat mereka makan, Khalifah Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya berasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar. Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu." Pada keesokan hari itu, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Umar pun menyambut dengan senyum bahagia. Ketika ibu itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar sang Amirul Mukminin. Wanita itu gemetar dan terlihat ketakutan. "Aku mohon maaf. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan." Kemudian Khalifah Umar berkata, "Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku." Sejak malam itu, Umar bin Khattab tidak hanya dikenal sebagai khalifah yang tegas, tapi juga pemimpin yang memikul lapar rakyatnya di pundaknya sendiri. Api yang ia nyalakan di bawah panci itu bukan sekadar untuk memasak makanan, tapi menjadi saksi bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan tidur nyenyak sebelum memastikan rakyatnya kenyang. Dari kisah ini kita belajar keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi tentang rasa peduli, tentang hati yang peka terhadap penderitaan, bahkan yang tak terlihat. Khalifah Umar telah memberi teladan bahwa kekuasaan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Demikianlah kisah Khalifah Umar bin Khattab dan panci rakyat miskin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.